Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif, NIM 2020 53154 dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan paparan sistem, kemudian diagram bisnis use case, kemudian diagram sistem use case, serta skenario use case. Dari tema saya yaitu sistem informasi voting pemilihan ketua OSIS. Yang pertama, saya akan menjelaskan paparan sistem. Proses pertama yaitu bakal calon ketua OSIS melakukan pendaftaran ke panitia. Proses kedua, bakal calon ketua OSIS mengikuti seleksi menjadi calon ketua OSIS melalui tes tertulis dan wawancara. Proses ketiga, panitia mengumumkan hasil seleksi bakal calon ketua OSIS. Proses keempat, calon ketua OSIS yang lolos seleksi selanjutnya mengikuti pemilihan menjadi ketua OSIS. Proses kelima, pemilih mengisi daftar hadir sebelum melakukan pemilihan ketua OSIS. Proses keenam, panitia memberikan surat suara ke pemilih. Proses ketujuh, pemilih mengisi surat suara. Proses ke-8, panitia melakukan pemeriksaan dan perhitungan surat suara yang sah. Proses ke-9, panitia mengumumkan menang hasil pemilihan ketua OSIS kepada seluruh warga sekolah. Proses ke-10, panitia membuat laporan pemenang hasil pemilihan ketua OSIS kepada pembina OSIS. Proses terakhir, yaitu pembina OSIS menerima dan memeriksa laporan dari panitia. Paparan sistem ini masih dilakukan secara manual karena di sini dalam pemilihan masih menggunakan surat suara. Kemudian dari paparan sistem ini dikelompokkan, yaitu yang pertama, pengelompokan ini terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok proses pendaftaran, kelompok kedua adalah proses pemilihan, dan kelompok ketiga adalah proses pengumuman. Kelompok pertama, proses pendaftaran ini terdiri dari proses bakal calon ketua OSIS melakukan pendaftaran ke panitia, kemudian bakal calon ketua OSIS mengikuti seleksi menjadi calon ketua OSIS melalui tes tertulis dan wawancara, kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi bakal calon ketua OSIS, kemudian calon ketua OSIS yang lolos seleksi selanjutnya mengikuti pemilihan menjadi ketua OSIS. Pada kelompok pertama ini berkaitan dengan pendaftaran yang dilakukan oleh bakal calon ketua OSIS. Untuk kelompok kedua, yaitu proses pemilihan, terdiri dari proses pemilih mengisi daftar hadir sebelum melakukan pemilihan ketua OSIS, kemudian panitia memberikan surat suara ke pemilih, kemudian pemilih mengisi surat suara. Pada kelompok 2, yaitu proses pemilihan ini, berkaitan dengan pemilihan ketua OSIS dengan mengisi surat suara. Kemudian ada kelompok ketiga, yaitu proses pengumuman, terdiri dari panitia melakukan pemeriksaan dan perhitungan surat suara yang sah, kemudian panitia mengumumkan pemenang hasil pemilihan ketua OSIS kepada seluruh warga sekolah, kemudian panitia membuat laporan pemenang hasil pemilihan ketua OSIS kepada pembina OSIS, kemudian pembina OSIS menerima dan memeriksa laporan dari panitia. Pada kelompok ketiga, yaitu proses pengumuman ini berkaitan dengan pengumuman hasil perhitungan surat suara dari hasil voting, dari hasil pemilihan ketua OSIS yang dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan business use case, diagram business use case dari sistem informasi voting pemilihan ketua OSIS. Di sini ada aktor-aktor dan use case. Yang pertama ada calon ketua OSIS menjalankan use case daftar. Kemudian calon ketua OSIS menjalankan use case seleksi. Di sini ada hubungan include, artinya use case seleksi sebelum menjalankan use case seleksi harus menjalankan use case daftar terlebih dahulu. Kemudian aktor calon ketua OSIS menjalankan use case hasil seleksi. Di sini ada hubungan include, artinya use case sebelum menjalankan use case hasil seleksi harus menjalankan use case seleksi. Kemudian aktor pemilih menjalankan use case mengisi daftar hadir. Di sini ada hubungan include, artinya sebelum menjalankan use case mengisi daftar hadir harus menjalankan use case hasil seleksi. Kemudian aktor panitia menjalankan use case pembagian surat suara. Di sini ada hubungan extend, artinya sebelum
menjalankan use case pembagian surat suara, dapat menjalankan use case mengisi daftar hadir atau tidak, karena tidak wajib. Kemudian aktor pemilih menjalankan use case mengisi surat suara. Di sini ada hubungan include, artinya sebelum menjalankan use case mengisi surat suara, harus menjalankan use case pembagian surat suara. Kemudian aktor panitia menjalankan use case perhitungan surat suara. Di sini ada hubungan include, artinya sebelum menjalankan use case perhitungan surat suara, harus menjalankan use case mengisi surat suara. Kemudian aktor panitia menjalankan use case pengumuman. Di sini ada hubungan include, yaitu artinya sebelum menjalankan use case pengumuman, harus menjalankan use case perhitungan surat suara. Kemudian aktor panitia menjalankan use case laporan pemenang. Di sini ada hubungan include, artinya sebelum menjalankan use case laporan pemenang, harus menjalankan use case pengumuman terlebih dahulu. Kemudian ada aktor pembina OSIS menjalankan use case menerima laporan pemenang. Di sini ada hubungan include, artinya sebelum menjalankan use case menerima laporan pemenang, harus menjalankan use case laporan pemenang terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjelaskan diagram sistem use case dari sistem informasi voting pemilihan ketua OSIS. Di sini saya mengambil use case daftar, use case mengisi surat suara, serta use case pengumuman. Karena use case ini dapat diubah menjadi proses terkomputerisasi atau proses yang dilakukan otomasi, tidak dilakukan secara manual. Di sini ada use case daftar dilakukan oleh aktor calon ketua OSIS. Kemudian use case mengisi surat suara dilakukan oleh aktor pemilih. Di sini ada hubungan include, artinya sebelum menjalankan use case mengisi surat suara harus menjalankan use case daftar. Kemudian ada aktor panitia menjalankan use case pengumuman. Sebelum use case, di sini ada hubungan include, artinya sebelum use case pengumuman dijalankan harus menjalankan use case mengisi surat suara terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjelaskan skenario use case dari sistem informasi voting pemilihan ketua OSIS. Dari diagram ini kemudian dibuat skenario. Di sini ada use case daftar. Aktor utama adalah calon ketua OSIS. Kemudian aktor tambahannya tidak ada. Nama use case-nya adalah daftar, yaitu nama use case pertama. Tujuan use case-nya adalah menginputkan data diri peserta pemilihan calon ketua OSIS. Kondisi awal yang diharapkan adalah data diri calon ketua OSIS sudah siap diinputkan. Kemudian kondisi akhir yang diinginkan yaitu calon ketua OSIS mendapatkan nomor urut peserta. Di sini ada alur optimistik, yaitu alur yang berjalan secara normal. Yang pertama ada calon ketua OSIS menginputkan data diri ke sistem. Kemudian yang kedua ada calon ketua OSIS menyimpan data diri yang sudah diinputkan ke sistem. Kemudian ketiga ada calon ketua OSIS mencetak nomor urut peserta. Kemudian ada alur pesimistik, yaitu permasalahan yang mungkin terjadi serta solusinya. 1A, yang pertama 1A yaitu permasalahannya adalah data diri yang diinputkan tidak sesuai. Kemudian solusinya adalah calon ketua OSIS dapat mengulangi input data diri dengan teliti. Kemudian nomor 2A, permasalahannya adalah data diri tidak tersimpan. Kemudian solusinya adalah calon ketua OSIS dapat mencari tempat dengan koneksi internet yang bagus. Kemungkinan sinyal internet yang digunakan kurang bagus, jadi harus mencari tempat dengan koneksi internet yang bagus. Kemudian nomor 3A adalah nomor urut peserta dengan permasalahan nomor urut peserta tidak bisa dicetak karena tinta printer habis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah calon ketua OSIS dapat mengisi ulang tinta printer atau menggunakan printer lain jika ada. Kemudian skenario yang kedua ada aktor utama pemilih, yaitu dari use case dari aktor pemilih ini, dari use case mengisi surat suara.
Aktor utamanya adalah pemilih, aktor tambahannya tidak ada. Nama use case-nya adalah mengisi surat suara. Tujuan use case-nya adalah pemilih menginputkan pilihan calon ketua OSIS. Kondisi awal yang diharapkan adalah pemilih sudah mendapatkan username dan password untuk login ke sistem. Kemudian kondisi akhir yang diinginkan adalah pilihan tersimpan ke dalam sistem. Alur optimistik yaitu proses yang berjalan secara normal. Yang pertama ada pemilih login menggunakan username dan password ke sistem. Kemudian yang kedua ada pemilih menginputkan pilihan berdasarkan nama calon ketua OSIS yang terdaftar di sistem. Nomor 3 ada pemilih menyimpan pilihannya ke sistem. Dan yang terakhir pemilih logout dari sistem. Kemudian alur pesimistik yaitu permasalahan yang bila terjadi, jika terjadi permasalahan yang akan muncul. Nomor 1A, permasalahannya adalah pemilih tidak bisa login ke sistem. Cara mengatasinya adalah pemilih dapat mengecek kembali username dan password yang dimasukkan dengan teliti kemudian login kembali. Kemungkinan pemilih salah menginputkan username dan password, jadi harus diinputkan kembali dengan teliti. Kemudian nomor 3A, permasalahannya adalah pemilih tidak berhasil menyimpan pilihannya ke sistem. Cara mengatasinya adalah pemilih dapat mencari tempat dengan koneksi internet yang bagus. Kemungkinan koneksi internet buruk, jadi harus mencari tempat dengan koneksi internet yang bagus. Kemudian ada skenario yang terakhir yaitu aktor panitia, yaitu pada use case pengumuman dengan aktor panitia. Aktor utamanya adalah panitia, aktor tambahannya tidak ada. Nama use case-nya adalah pengumuman. Tujuan use case-nya adalah mengumumkan hasil akhir perhitungan suara pemilihan calon ketua OSIS. Kondisi awal yang diharapkan, semua pemilih sudah menginputkan pilihannya ke sistem. Kemudian kondisi akhir yang diinginkan yaitu calon ketua OSIS dengan suara terbanyak. Alur optimistik yaitu proses yang berjalan secara normal. Yang pertama ada panitia mengunduh hasil rekap yang dilakukan sistem. Yang kedua ada panitia melakukan validasi perhitungan surat suara yang dilakukan sistem. Kemudian nomor 3 ada panitia memutuskan satu pemenang dengan suara terbanyak. Nomor 4 ada panitia mengupload hasil perolehan suara ke sistem. Kemudian ada alur pesimistik adalah permasalahan yang mungkin terjadi, yaitu pada nomor 2A adalah permasalahannya hasil perhitungan suara yang dilakukan sistem tidak valid. Cara mengatasinya adalah panitia dapat menghitung manual suara setiap pemilih yang masuk ke sistem. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.